Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Tetap setialah menjalani masa retret agung kita semua. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus hanya melakukan mujizat bila orang percaya. Maka pertanyaan buat kita, sekalipun kita berhadapan dengan banyak pergumulan dalam hidup kita, sekalipun saat ini mungkin kita berada dalam sakit penyakit yang luar biasa, apakah kita tetap percaya bahwa Yesus mampu melakukan yang terbaik bagi hidup kita semua? Dan apakah kita terus datang berharap mengetuk pintu hatinya agar Ia berbelas kasihan kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapapun dia, dari manapun dia, sakit apapun dia, bila dia percaya, mujizat pasti akan terjadi. Saya mengalami hal itu, Bapak Ibu. Tahun 2016 saya sakit. Tapi dalam sakit itu saya tetap percaya. Saya berdoa kerahiman ilahi, saya katakan, "Yesus, Engkau andalanku. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuhku yang sakit, dan sembuhkanlah aku." Dalam keadaan sakit parah saat itu, saya tidak pernah berhenti berharap pada Tuhan. Dan akhirnya, hari ini, saya masih bisa berhadapan dengan Anda membawakan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman penyembuhan ini, iman ini juga yang dialami oleh janda di Sarfat pada zaman Elia dan Naaman, orang Syria pada zaman Elisa. Yesus selalu menyembuhkan orang yang datang kepadanya dengan penuh iman. Tanpa memandang bulu, Yesus pasti menyembuhkan kita. Kita semua adalah orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit. Bila kita datang ke hadapan Yesus dengan iman, cepat atau lambat, kita semua pasti akan disembuhkan. Maka mari datanglah kepadanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mujizat pasti terjadi kalau orang punya iman dan pantang menyerah untuk selalu datang berharap kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar dalam situasi apapun kami tetap percaya Engkau mampu memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing. Jamahlah orang-orang sakit saat ini Tuhan, dan berikan mereka semua rahmat kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.